Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulkadri, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika, saya akan menjelaskan materi tentang literasi, eh, sains, teknologi, dan juga literasi data. Baiklah, sebelum kita mengenal tentang literasi sains, literasi teknologi, dan juga literasi data, yang pertama, yaitu apa sih literasi itu sendiri? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan juga menulis. Adapun menurut para ahli tentang literasi, yaitu ada menurut Elizabeth Zulsby, ada Harvey J. Graff, Jack Jody, UNESCO, National Institute for Literacy. Nah, di sini saya akan menjelaskan UNESCO. Yang pertama menurut UNESCO atau The United National Education, Scientific and Culture Organization, yaitu literasi ini adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Yang kedua yaitu National Institute for Literacy. National Institute for Literacy ini mengungkapkan bahwasannya literasi itu adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, definisi ini memaknai bahwasan literasi itu dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi itu tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Berbeda juga dengan menurut Education Development Center, yaitu EDC. Nah, yang menyatakan bahwa literasi itu lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, tetapi literasi itu adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya dengan pemahaman bahwa literasi itu mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Di era revolusi industri 4.0 ini sudah terdapat beberapa literasi baru yang dapat kita gunakan agar dapat bersaing di kehidupan yang sudah berkembang dengan pesat seperti saat ini, di mana teknologi itu sudah berkembang sangat maju, sehingga muncullah beberapa literasi baru, yaitu literasi sains, teknologi, dan juga literasi data. Literasi sains ini berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus dan juga scientia. Nah, literatus ini memiliki arti yaitu melek huruf ataupun berpendidikan, dan scientia ini berarti yaitu memiliki pengetahuan. Literasi sains ini adalah penggunaan pengetahuan seseorang dalam menanggapi isu-isu atau fenomena-fenomena di lingkungan sekitar yang terkait dengan sains. Nah, sains ini sendiri dapat dinilai melalui studi PISA atau program for International Study and Assessment. Nah, PISA ini sendiri mendefinisikan literasi sains itu dengan ciri yang terdiri dari 4 aspek. Yaitu konteks, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Aspek literasi sains yang pertama yaitu konteks. Konteks ini membahas tentang isu-isu personal, lokal, nasional, maupun global. Nah, baik yang terjadi saat ini ataupun di masa yang sudah lampau. Nah, ia menuntut pemahaman mengenai sains dan juga teknologi pastinya. Pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah pemahaman mengenai fakta, konsep, dan juga teori penjelasan utama yang membentuk yaitu dasar pengetahuan ilmiah. Yang ketiga yaitu kompetensi, di mana kompetensi ini adalah menjelaskan tentang fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan juga merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data fakta secara ilmiah.
Yang terakhir yaitu sikap. Sikap ini adalah seperangkat sikap terhadap sains yang ditunjukkan dengan keterampilan terhadap sains dan teknologi, menilai pendekatan ilmiah yang tepat untuk suatu penyelidikan, secara persepsi dan kesadaran terhadap masalah lingkungan. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Nah, literasi teknologi ini adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Nah, adapun definisi lain mengenai literasi teknologi, yaitu adalah kemampuan seorang untuk bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara baik dan juga tepat guna. Berbicara tentang tepat guna, adapun aktivitas penggunaan teknologi. Yang pertama, yaitu membaca situs web, di mana yang kita ketahui bahwasannya pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali koran-koran elektronik untuk kita membaca situs-situs web dan juga blog dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan mesin mencari, di mana kita ketahui bahwasannya mahasiswa, siswa, dan juga mungkin ada juga dosen untuk mencari jurnal, mencari sumber-sumber belajar, itu menggunakan yaitu namanya Mbah Google. Yang ketiga yaitu menggunakan pencarian peta. Nah, di sini lebih tepatnya yaitu kepada orang-orang yang suka jalan-jalan, orang-orang yang tipe traveling, di mana ketika mereka tidak mengetahui jalan yang jalan tercepat, mungkin jalan yang macet, mereka menggunakan Google Map ataupun aplikasi lainnya untuk mempermudah mereka menemukan jalan tercepat. Selanjutnya menggunakan media sosial. Kita ketahui bahwasanya mahasiswa sekarang ini bisa dihitung berapa mahasiswa yang hanya memiliki satu akun media sosial saja. Yaitu yang kelima yaitu memberikan tugas kepada siswa, mengharuskan mereka menggunakan komputer dan semacamnya. Salah satu contohnya saya sekarang. Tugas ini digunakan untuk menggunakan laptop untuk menyelesaikannya. Yang terakhir yaitu mengadakan kelas daring dan untuk beberapa materi. Oke, kita sekarang yaitu sedang mengalami musibah yaitu wabah COVID-19, di mana mengharuskan mahasiswa, siswa, dan juga para pekerja itu bekerja dari rumah, sehingga dosen itu membuat kelas daring menggunakan Google Classroom, menggunakan e-learning dan aplikasi-aplikasi semacamnya. Selanjutnya itu literasi data. Literasi data ini adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi dari data yang lebih tepatnya kemampuan untuk memahami kompleksitas analisis data itu sendiri. Nah, di sini saya berikan PISA 2018 untuk secara global. Di sini dapat kita lihat bahwasannya Indonesia berada pada posisi 7 terendah ya, 7 dari bawah, dan juga paling atas itu yaitu China. Nah, di sini ada untuk wilayah Eropa, karena saya belum menemukan untuk secara global sampai ke Asia. Ini untuk membaca. Di situ dapat kita lihat bahwasanya Bulgaria menduduki tempat paling atas dengan 47,1. Selanjutnya untuk matematika, di sini Bulgaria pada posisi kedua dan posisi pertama itu diungguli oleh Romania dengan 46,6 dan paling bawah masih Estonia. Selanjutnya untuk sains, di sini dapat kita lihat Bulgaria kembali lagi di atas dan Romania menyusul pada bagian kedua. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih ada yang kurang jelas pada penjelasan saya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.